Pertanyaan hebat itu. Pertanyaannya, di mana di Alkitab Yesus mengatakan akulah Tuhan dan sembahlah aku? Saya sebenarnya bisa jawab pertanyaan anak TK ini, tapi saya memilih menjawab dengan pertanyaan lain. Saya tanya balik dia, mengapa kamu baru mau terima Yesus Tuhan kalau Yesus mengaku sendiri? Kenapa Yesus ngaku baru kamu percaya? Lalu dia bilang, loh, kalau Yesus nggak ngaku dia Tuhan, kenapa saya harus percaya dia Tuhan? Lalu saya tanya dia, kalau begitu kamu nggak percaya Yesus Tuhan? Ya, saya tidak percaya Yesus Tuhan. Lalu saya nanya, di mana Yesus pernah mengaku, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Pernah? Coba tunjukkan ayatnya. Yesus bilang, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nggak pernah kan? Kalau nggak pernah, kenapa kamu tidak percaya dia Tuhan dan mengatakan dia tidak boleh disembah? Coba kamu mikirlah. Senjata yang sama saya hantam kembali ke kepalamu. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesias salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk salat. Jadi Nabi Isa salat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bila dimanapun sahabat bila berada, alhamdulillah bertemu kembali dengan Panji Islam Media, dimana pada tadi di awal ya telah ditampilkan cuplikan dari pertanyaan Pendeta Ersa Soru yang dikatakan, di mana Isa mengatakan aku adalah Tuhan maka sembahlah aku. Ditanya balik, apakah ada di dalam Al-Quran juga yang menyatakan hal tersebut? Nah, jawaban elegan dan pasti disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat bahwasanya di dalam Al-Quran ada disebutkan, innani anallah fa'budi, gitu ya. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, maka sembahlah aku. Dengan cara apa? Risalah, gitu ya. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Itu yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat. Nah, ketika melihat hal ini, bagaimana perasaan daripada Esa Soru yang seolah-olah tadi cukup wah gitu ya, akan menampol pertanyaan itu dengan pertanyaan serupa, diketukan kepala muslim, ternyata makin terdesak. Nah, jawaban yang lain akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat ini dalam sebuah kajian, menjawab, bertanya siapakah Yesus itu, siapakah Isa itu, tidak menanyakan ke orang lain, tapi kita bersama-sama tanyakan langsung kepada Isanya, tanyakan langsung kepada Yesusnya itu sendiri. Apa jawabannya? Nanti kita akan simak bersama-sama, tetap di Panji Islam Media. Hei, di antara yang tidak benar itu Anda menuliskan di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim. Celaka bagi orang yang ngarang-ngarang dengan tangannya, nuliskan di Alkitab. Yang tidak seperti itu sebelumnya. Ya, Ten Commandment isinya begini, kenapa jadi berubah seperti itu? Hei, Taurat begini, Injil isinya begini, kenapa Anda rubah begitu? Apa di antara yang dirubah? Anda mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan. Awas. Anda mengatakan ibunya sempurna, suci dan sebagainya. Kemudian dari situ melahirkan seorang anak, diangkat jadi Tuhan. Satu jadi tiga, tiga di antara satu dan sebagainya. Turun berita dari Al-Quran. Ini tidak seperti pada Injil yang diturunkan sebelumnya. Ini tidak sama dengan apa yang disampaikan di Taurat sebelumnya. Yang benar itu begini, Tuhan itu cuma satu, menunjuk pada satu yang satu. Bahkan Nabi Isa pun, Yesus pun, Al-Masih pun, Mesias pun mengatakan, saya bukan Tuhan.
Dari mana taunya? Dijelaskan oleh Al-Quran. Yuk kita buktikan. Kata Anda di kitab Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Ya, Anda mengatakan Nabi Isa itu Tuhan. Maka kita tanyakan langsung ke Yesusnya. Benar nggak Anda Tuhan? Ya, sekarang diturunkan. Kan tadi kita sepakat bahwa Allah tidak akan berdusta. Allah Maha tahu, Allah Maha segalanya. Maka diturunkan di Al-Quran. Buka Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 116. Awas, hati-hati. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Pertama, kalau Anda mendengar berita kemudian yang tidak pasti, klarifikasi pada sumber pertamanya. Ya, disebutkan oleh satu orang, Ustaz Adi Hidayat katanya, konon kabarnya hari ini tidak akan masuk kajian. Maka yang pertama Anda tanyakan kemudian kepada sumbernya langsung, siapa yang terkoneksi dengan Ustaz Adi Hidayat. Kalau perlu tanyakan Ustaznya langsung, Ustaz, apakah malam ini Ustaz tidak akan masuk kajian? Oh betul, saya tidak masuk kajian, saya itu masuk masjid, di masjid isi kajian. Saya sampaikan. Jelas, ada kesalahan tulis di SMS, tanya, Ustaz, apakah Ustaz bisa mengisi hati ini? Wah, klarifikasi, maksudnya hari ini, cuman R jadi T, hati ini, gitu kan? Bisa, kejadian tuh. Kadang-kadang ada yang begitu, pertanyaan, habis Ramadan munculnya. Ya, Ustadz bagaimana hukumnya lamaran di bulan Ramadan? Belum dijawab tuh, di bawahnya tulis, kalau memang boleh, kapan Ustadz datang ke rumah? Kadang-kadang, ada aja yang begitu tuh. Masuk. Klarifikasi, tanyakan. Ini barangkali salah tulis, kalau mengisi hati ini saya mesti izin istri dulu. Ya, begitu dilihat, oh bukan, maksudnya hari ini, tanyain langsung. Jangan diupload. Diupload jadi masalah. Ada berita yang nggak bagus, tanyakan. Muncul Quran surah ke-49 misalnya ayat ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ada berita yang tidak benar, cek dulu pada pemiliknya. Tanyakan, benar nggak? Nah, tadi mengatakan Nabi Isa ngaku Tuhan. Allah nanya langsung ke Nabi Isanya. Mudah bagi Allah mengatakan begini, itu nggak benar. Isa nggak pernah ngaku Tuhan. Mudah, karena Allah Maha tahu. Tapi kenapa kemudian langsung ditanyakan kepada Nabi Isa supaya keluar langsung di lisannya? Persis seperti, persis seperti iblis disebutkan oleh Allah. Nih, ingkar, sombong. Quran surah 2 ayat ke-34. Wa idh qulna ya lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis enggan, wastakbar, sombong. Dari mana tahu sombongnya? Kalau Allah langsung mengatakan, nih dia sombong nggak mau sujud nih, maka iblis bisa berkata, enggak kok, saya nggak sombong. Tapi ayat itu baca dengan Quran surah 7 ayat 11 sampai dengan 13. Ditanyakan langsung di lisannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Hei kamu, kenapa kamu nggak mau sujud ketika saya perintahkan? Ini bukan masalah sujudnya, tapi ini perintah saya. Kenapa kamu nggak mau sujud? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih hebat daripada Adam. Kau ciptakan saya dari api, dia dari tanah. Tidak layak orang yang levelnya lebih tinggi mesti hormat kepada yang lebih rendah. Sombong, keluar. Begitu keluar di lisannya tidak ada celah untuk mengelak. Sekarang Allah tanya langsung ke Nabi Isa. Ditanyakan, Isa, anaknya Maryam, langsung dengan binnya. Ya Isa ibn Maryam, hei Isa anaknya Maryam. Langsung dengan binnya supaya tidak salah di kemudian hari. Lihat, anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahain min dunillah. Apakah engkau pernah mengatakan pada nas manusia? Nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Nas kalau disebutkan menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Seakan Allah ingin mengatakan, hei, jangan sampai kelewat nih. Ada enggak dari semua manusia itu pernah ngaku ke satu orang aja, kamu Tuhan, ibumu Tuhan? Pernah enggak ngaku begitu? Semua manusia pastikan ya, ingat-ingat, kecil, besar, tua, muda, laki-laki, perempuan, pernah ngaku enggak? Kata Isa, enggak pernah saya. In kuntu qultuhu laqad alimta. Ya Allah, engkau Tuhan. Kalau saya pernah katakan, pasti engkau mengetahui yang lebih daripada saya. Itu kalimat yang ngalir di lisannya. Indah sekali. Di pertama, Nabi saja yang dikatakan mengaku Tuhan, nabinya sendiri mengatakan saya bukan Tuhan. Jadi kalau orangnya mengatakan saya bukan Tuhan dan Anda menuhankannya, berarti ada yang salah dengan pemikiran Anda. Ini kaidah Quran, logikanya Quran. Anda katakan, kata Anda, beliau ngaku Tuhan. Nabi ngaku Tuhan, Isa, Yesus, Mesias ngaku Tuhan. Saya tanyain langsung ke nabinya, saya tanya Yesusnya, saya tanya Isanya, saya tanya Mesiasnya, kamu benar ngaku Tuhan? Isa jawab, enggak. Kalau saya ngaku Tuhan, pasti engkau lebih tahu ya Allah. Nih kata Isanya, dia ngaku Tuhan. Kenapa kau masih mempertuhankan? Logis gak? Anda katakan kemarin dia ngutang, saya tanya orangnya, kamu ngutang kemarin? Enggak. Kalau saya ngutang Bapak kan tahu. Kan saya ada di situ, Bapak tahu apa yang saya lakukan. Tuh, bawa orangnya sampai bilang, nih kata orangnya, enggak kok ngutang, enggak. Ini orangnya bilang enggak, Anda masih katakan ngutang. Kan aneh.
Paham nggak? Nah itu logika yang sangat jelas sekali. Sekarang turunin lagi. Masih belum terima juga, nggak bisa. Kamu tetap Tuhan. Oh, gimana? Ya kalau begitu gini deh. Kata Allah, saya terangin lagi nih. Pertama, sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Nih, lihat sini kata Allah. Turunkan. Muncul Quran ke 112. Ini kan udah nih. Muncul yang ini. Awas ya, ini diskusi nih. Ini diskusi. Jadi jangan menjelek-jelekan. Kita di sini sedang membahas tentang isi kitab kita. Kata kitab kita begini. Kalau tidak sepakat dibantah dengan isi kitab Anda. Terus kita diskusikan. Jelas ya? Tanpa harus menyoal satu dengan yang lainnya. Kalau masih beda pendapat, kita saling doakan. Kami yang mendoakan, insya Allah tetap kita bisa minum teh bersama. Ya, baik. Kalau perlu kita bayarin, insya Allah. Nah sini, Qul, katakan Muhammad. Nah, Anda kan masih nggak ngaku nih, masih mau nyoal pada orangnya enggak? Katakan, yuk kita ajarkan konsep ketuhanan. Qul, katakan, Huwallahu. Lihat sini, kalau Anda mau menjadikan seseorang sebagai Tuhan, saya kasih contoh kata Allah. Allah. Nih, Allah, saya Tuhan. Sifat Tuhan itu kata Allah, ahad. Mesti ahad. Nggak bisa ada Tuhan itu tidak ahad. Allah sifat pertamanya mesti ahad. Ingat, karena Tuhan itu mesti beda dengan makhluk. Khalik beda dengan makhluk. Kalau makhluk berpasangan, buka Quran surah 51 ayat 49, paling kiri sebelah bawah. Quran surah 51 ayat 49. Sudah? Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Ada? Baik, dan dari semua hal yang makhluk kami ciptakan berpasangan supaya Anda tahu cuman Allah yang tidak punya pasangan. Laki-laki pasangan perempuan, siang pasangannya malam, hitam pasangannya putih, dan seterusnya. Baik, ada pasangan-pasangan, hewan punya pasangan, jantan dengan betina, tumbuhan punya pasangan, putik dengan benang sari. Ada pasangannya supaya kamu sadar yang tidak punya pasangan cuman Allah, cuma Tuhan. Nah, prinsipnya bukan karena pasangannya, prinsipnya sifat Tuhan mesti beda dengan manusia. Kalau manusia berpasangan, maka Tuhan nggak boleh berpasangan. Kalau manusia itu misalnya lemah, Tuhan mesti kuat. Kalau manusia begini, Tuhan mesti beda. Kalau nanti Tuhannya sama dengan manusia, maka ini celaka. Kenapa kita mempertuhankan Tuhan padahal sama dengan manusia? Maka Anda mesti sepakat dulu, pertama, Tuhan mesti beda dengan manusia. Pertama kata Allah, sifat Tuhan itu mesti esa, ahad. Ahad, satu, tidak boleh ada dua dan yang lainnya. Kenapa? Teruskan. Saya kasih contoh kata Allah, Allahus Samad. Kalau sudah satu, ini akan jadi acuan. Kalau minta pada yang satu, harapannya kuat dan akan keluar jawaban dari satu titik. Kenapa perlu jawaban dari satu titik? Karena kalau titiknya banyak yang diminta, akan banyak persoalan terjadi. Pertama, jawaban akan muncul dari berbagai arah. Yang kedua, kemungkinan beda jawaban. Contoh, kalau Tuhannya bukan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. Jangankan Tuhan, ente aja manusia, kalau punya pendapat bisa beda. Yang satu bilang biru bagus, yang kedua bilang kemudian merah bagus. Kalau nggak sepakat, Anda musyawarah. Manusia musyawarah, masa Tuhan memutuskan musyawarah? Muncul Quran surah 21 ayat 22. Nih, yang terakhir. Ini, Quran surah 21 ayat 22. Awas, lau kana fihi ma'alihatun illallahu la fasadata. Kata Allah, hei, kalau sifat Tuhannya bukan Allah yang satu ini, banyak Tuhan, alihatun banyak. Tuhan satu, Tuhan dua, Tuhan tiga. La fasadata, rusak nanti kehidupan di muka bumi. Kenapa? Karena keputusannya itu akan beda-beda, mungkin nggak akan sama. Pulang dari sini ada yang pengen pakai mobil, pengen pakai Grab, pengen pakai Gojek, pengen pakai Grab, pengen pakai ini, pakai itu, beda-beda. Ada yang pengen mampir dulu, ada yang ke Strawberry, Strawberry sini tutup, ada yang ke dapur pasta, ada yang geser dikit, ada yang beli Migros, ada yang macam-macam, ada yang langsung pulang, beda-beda. Bayangkan kalau Tuhannya banyak, 1, 2, 3, ngatur cuaca, yang satu turunkan hujan. Tuh, kalau bisa deras banget pengajiannya bid'ah yang itu tuh, turunin. Kata yang satu, jangan turunkan hujan lebat dulu, mungkin ada hidayah di situ. Rintik-rintik aja dulu. Yang satu bilang jangan deras, jangan rintik-rintik, turunkan ketenangan di situ. Biar semua mendapatkan pencerahan yang baik. Mungkin ada petunjuk-petunjuk di dalamnya. Wah, ini nggak sepakat, nggak bisa, ini harus, nggak bisa, ini rintik, ribut Tuhan. Begitu ribut yang korbannya alamnya. Turun marah-marah, dan Tuhan bawa ini, Tuhan bawa itu, ribut. Kalau Tuhannya ribut, yang sengsara makhluknya. Paham begini? Maka yang pertama kata Allah, Tuhan itu mesti ahad. Kemudian Allah jelaskan, nih dari namanya beda. Qul huwa, katakan Muhammad SAW. Panggilan untuk Tuhan itu mesti beda dengan manusia. Namanya mesti lain. Maka Allah turunkan satu nama yang tidak pernah melekat pada nama manusia. Apa itu? Allah. Allah.
Bedanya Allah itu ketika diturunkan sifatnya ahad, sifat itu berlaku dan melekat pada nama dan tulisannya. Nih, nama dan tulisan. Jangankan pada sifatnya, pada namanya aja berlaku ahad. Ahad itu satu-satunya yang kalaupun hilang satu menunjuk pada yang satu yang sama. Jadi kalau Anda hapus nama ini, misal ya, Anda hapus nih. Nih, lihat sini. Saya tulis lagi nih. Pegang. Ya, baik. Bismillah. Allah. Pinjam. Fokus. Hapus nih hamzah wasalnya. Hapus. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Masih menunjuk kepada ahad. Hanya milik Allah langit dan bumi. Hapus lagi satu. Hilang tasdidnya. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk kepada Allah ahad. Satu tumpuan. Hapus lagi lamnya. Baca. Hu itu singkatan dari huwa. Gini. Kalau Anda baca ayat atau bahkan dalam bahasa Arab berhenti di huwa, wa-nya nggak akan bunyi. Misal, baca tentang keterangan Allah di Quran surah kedua ayat 255 paling kiri pertengahan. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sekarang berhenti di huwa-nya. Allahu la ilaha illa hu, wa-nya nggak akan bunyi. Nggak ada orang baca berhenti di situ, wa-nya dibaca. Allahu la ilaha illahu wa, nggak ada. Pasti wa-nya dibuang, hu jadinya hu. Kalau Anda tanya siapa itu huwa, tanya lagi siapa huwa, balikin lagi ke Al-Ikhlas, ke surah 112. Qul, katakan Muhammad, huwa yang dimaksud dengan huwa itu Allahu ahad. Hapus sampai habis tuh. Hapus. Kelihatan? Tidak, yang tidak kelihatan disebut ghaib. Al-ghaib tidak kelihatan. Muncul Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tuh. Orang-orang beriman itu yakin pada ghaib. Siapa ghaib di ayat itu? Allah. Kenapa disebut ghaib? Karena tidak nampak saat di dunia. Disebut ghaib. Jadi kalaupun Anda hapus semuanya tetap menunjuk kepada zat yang satu, Allah. Coba bandingkan. Isa dipertuhankan, Isa. Hapus i-nya, sa. Hapus a-nya, s. Hapus s-nya, hilang. Bersamaan hilang hurufnya, hilang sifat ketuhanannya. Paham? Sekarang silahkan masukkan semua yang dipertuhankan. Sebutkan nama-namanya. Bikin sendiri. Ya, ini contoh aja, bikin sendiri. Hapus setiap hurufnya satu-satu. Anda akan temukan, maka akan berpaling dari maknanya. Akan beda. Itulah kenapa disebut dengan Allah. Namanya satu, sifatnya sempurna, disoal juga nggak bisa. Bahkan kekuatannya sekarang kan tadi baru sifatnya tuh. Sifatnya, logikanya sekarang kekuatannya. Kekuatannya turun Quran misalnya surah ke-22 ayat 73 sampai 75. Ya ayuhan nasu duriba matsalun fastami'u lah. Hei manusia semuanya tanpa kecuali, saya berikan satu permisalan ya. Coba simak baik-baik. Lihat baik-baik. Tuhan itu mesti kuat. Yang kalian pertuhankan itu diam, ada lalat masuk gak bisa nepak. Kalian nyembah ini ada patung dari batu, dari kayu, dari macam-macam, lalat hinggap. Lalat aja nggak bisa dia tepak. Ya, nggak bisa dia tepuk, nggak bisa dia hindarkan. Bagaimana bisa memberikan nikmat dan madarat? Paham? Di situ dikatakan mesti lebih kuat dari yang diciptakan. Pencipta lebih kuat. Sekarang patung Anda ciptakan sendiri, yang bikin Anda, kenapa yang disembah patungnya? Itu poinnya. Jelas ya? Nah, ini hanya jawaban kalau ditanya. Kalau ditanya kita jawab seperti itu. Ya, bukan untuk mencela orang atau misalnya menjelek-jelekan orang lain atau keyakinan tertentu, kita menghargai. Karena di Islam, cuma di Islam satu-satunya kaidah nggak boleh paksa orang masuk Islam. Walaupun sudah begini, Anda nggak boleh paksa. Hei, apa nggak yakin juga dengan ini? Saya jelasin tadi tuh, Isa aja udah bilang begini. Apa nggak mau masuk Islam juga nih? Indomie, nggak bisa. Nggak bisa, nggak boleh begitu. Ya, Quran surah kedua ayat 256. Paksa orang nggak boleh. La ikraha fiddin. Walaupun sudah jelas, sudah yakin, mesti dengan pemahaman tersendiri, keyakinan yang benar. Kalau masuk Islam silahkan, kami doa. Kalau tidak nggak boleh dipaksa. Kalau bertahan pada keyakinannya silahkan masing-masing. Kita sudah berdakwah, sudah menyampaikan, tapi jangan mencela. Dalam kehidupan berbangsa bernegara, kita sama-sama memakmurkan negeri bersama-sama. Ya, bertetangga, masakan kue bagi, jangan lihat keyakinan. Ya, bagikan. Jadi jangan dilihat ini muslim tetangga satu, ini Anda tinggal, ini non muslim, ini muslim. Anda masak misalnya rendang, baunya nyampe ketiga ini. Ya, Anda jangan pernah melewatkan yang ini. Hati-hati. Ya, jadi kata Nabi bagi ya bagi. Jangan lihat akidahnya. Dikalaupun ini non muslim, bagi ke sini. Jangan lewat. Dia Anda tinggalkan yang ini, kasih ini. Yang ini tiba-tiba nanya Anda, Pak,
bau rendang enak banget sih. Memang enak luar biasa, cuman sayang anak kafir. Oh, enak banget. Gak begitu. Gak boleh. Bagi ya bagi, sampaikan, kasih. Pak, kok bisa saya dibagi juga? Ini karena Allah yang perintahkan. Walaupun kita berbeda keyakinan, kalau Bapak mau tanya tentang Islam, saya jelaskan. Tanya tentang ketuhanan, saya jelaskan. Tanya tentang Yesus apakah Tuhan atau bukan, saya akan jelaskan menurut Al-Quran. Tapi saya dilarang paksa Bapak untuk masuk Islam. Kalau mau silahkan, kalau tidak silahkan. Jangan sampai perbedaan itu menghalangi saya untuk memberikan rendang kepada Bapak. Ini Allah yang perintahkan. Silahkan Pak, silahkan. Ya halal insya Allah. Wah, kan indah seperti itu. Apalagi kalau besok jadi ngetok lagi pintu rumah Anda. Bapak, apakah Allah sudah perintahkan hari ini ngasih rendang lagi? Luar biasa. Jelas ya? Nah, jadi ya sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada, jelas sudah ya apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Adi Hidayat, terkait siapa sebenarnya Yesus itu menurut Al-Quran itu sendiri, bukan menurut Bible ataupun menurut kitab yang lain. Tapi kita, karena kita sebagai umat muslim, maka kita harus mengkoreksi, harus mengkaji kepada Al-Quran itu sendiri. Nah, yang tadi dikatakan di dalam Al-Quran bahwasannya Yesus saja ataupun Isa saja itu mengaku dirinya tidak mengatakan yang dikatakan oleh saudara-saudara kita, bahwa Yesus atau Isa itu adalah Tuhan. Karena ditanya langsung sama Allah, "Hai Isa putranya Maryam," disandingkan dengan ibunya sekalian, "Apakah kamu mengatakan bahwasannya kamu dan ibumu merupakan Tuhan lain selain aku kepada seluruh manusia?" Dan Yesus menjawab sendiri, atau Isa menjawab sendiri, bahwa tidak. "Apabila aku berkata, sesungguhnya engkau maha mengetahui apa yang aku akan katakan." Ini jawaban elegan, tanpa harus menghardik, tanpa harus menghina, tanpa harus mencela, sehingga akan terjadi keharmonisan, kerukunan dalam beragama. Karena Indonesia sekali lagi adalah negara yang beraneka ragam, negara yang beraneka suku, bangsa, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Untuk itu mudah-mudahan dengan adanya ini menjadi oase tersendiri di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Terima kasih sahabat Pilah dimanapun sahabat Pilah berada telah menyimak kajian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi di kajian-kajian selanjutnya, di jawaban-jawaban selanjutnya, hanya tetap di Panji Islam Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.